agama seorang hamba dan hakikat sunnah yang selalu terjadi di dalam agama seorang hamba, yaitu fitnah-fitnah yang senantiasa datang dan silih berganti dan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan orang-orang yang mengambil agama Allah Azza wa Jalla dengan benar dan orang-orang yang mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak ditolong oleh Allah dengan sebab fitnah-fitnah yang ada. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi yabtali bihikmatihi man yasha'u min ibadihi bil fitani wa yahdi bifadlihi wa judihi wa karamihi ahla sunnati wal jamaati ila tamassuki wal i'tisami bi hablillahi was sunani. Di awal mukadimah ini beliau memuji Allah. Salah satu pujian yang beliau sampaikan adalah di mana Allah selalu menimpakan bala. Maka ini menunjukkan bala ujian yang pada umumnya manusia tabiatnya tidak ingin diuji. Sebenarnya itu adalah salah satu nikmat Allah, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat bala adalah perbuatan Allah Rabbul Alamin, dan Allah berbuat tidak ada kebatilan sedikit pun. Apa yang Allah perbuat pada hamba dengan ujian-ujian, semua pada asalnya Allah adalah memberikan hikmah, memberikan rahmat, dan Allah memberikan keadilan kepada para hambanya agar para hamba senantiasa kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana ayat yang tadi malam kita telah bawakan, wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka beliau menasihatkan bala ini bihikmatihi, ujian yang datang dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba adalah hakikatnya dengan hikmah Allah. Dan Allah datangkan ujian kepada siapapun dari hamba-hambanya dengan berbagai macam fitnah. Dan kemudian beliau menasihatkan siapa orang yang pantas mendapatkan petunjuk, mendapatkan hikmah dari Allah di dalam menghadapi bala-bala berupa fitnah-fitnah. Beliau menyampaikan wa yahdi bi fadlihi wa judihi wa karamihi, dengan fadlnya Allah, dengan kemurahannya Allah, dengan kebaikannya Allah, Allah memberi petunjuk kepada ahli sunnah. Maka tidak ada orang yang paling berbahagia mendapatkan hidayah kecuali ahli sunnah. Kepada ahli sunnah wal jamaah, untuk mereka ahli sunnah at-tamassuk wal i'tisam, untuk mereka bisa berpegang teguh, untuk mereka bisa berlindung, mendapatkan penjagaan dengan agamanya Allah dan dengan sunnah Nabi. Karena hakikatnya ujian ini adalah untuk menguji kita, apakah kita termasuk orang-orang yang memegangi agama Allah, kitab Allah dengan istiqamah, dengan benar, ataukah kita termasuk orang-orang yang memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, atau ternyata dengan ujian kita lepaskan agama Allah. Ternyata dengan ujian kita lepaskan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingatkan Allah hanya memberi hidayah untuk bisa teguh di dalam agama kepada ahli sunnah. Maka ikhwani talabatul ilmi, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kepentingan kita di dalam meraih keselamatan
kecuali kita selalu memegangi jalan yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmaduhu hamdan arju bihi an akuna minadz dzakirin. Aku senantiasa memuji kepada Allah dengan pujian yang aku berharap dengan pujian itu semoga aku termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Wa ashkuruhu ala alaihi wa ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan aku bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat, atas kebaikan-kebaikan Allah yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi. Wa huwa yuzidus syakirin. Dan dia Allah selalu menambahkan nikmat itu kepada orang-orang yang bersyukur, dan tidak akan pernah menghabiskan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yudillu bi adlihi man yazigu an syiratil ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin ulil fadaili wal istiqamati wal hidayati wad din. Kemudian beliau bersyahadat kepada Allah Rabbul Alamin, mempersaksikan kalimat yang agung, kalimat kemenangan, kalimat tauhid, kalimat ibtila, ujian yang paling besar, di mana kalimat ini adalah kalimat yang Allah persaksikan dan para malaikat persaksikan, dan manusia yang dipilih oleh Allah selalu bisa mempersaksikan kalimat ini dengan benar adalah ahlul ilm, orang-orang yang mereka diberi oleh Allah ilm. Beliau bersaksi tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Kemudian di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hak, Rabbul Alamin, yang senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menyesatkan kepada siapa saja. Ketika Allah menyesatkan biadlihi, Allah menyesatkan bukan Allah zalim, tapi justru itu keadilan Allah. Ketika Allah menyesatkan, Allah adalah adil. Kenapa? Karena Allah menyesatkan hamba yang mengambil sebab untuk tersesat dari jalan Allah. Allah menyesatkan kepada hamba yang mereka tidak mau mengambil jalan Allah untuk tidak tersesat, karena dia sendirilah yang memilih jalan menyimpang. Maka Allah menyesatkan dengan sebab karena orang itu yazigu, dia menyeleweng, dia tidak mau mengambil dengan tetap, dia meninggalkan siratil ladina an'ama Allahu alaihim, dia tidak mau teguh di atas jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Maka ini menasihatkan kepada kita, manakala kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pegangilah siratal mustaqim. Kembali berpegang teguh kepada manhaj yang benar, sebagaimana sebagian ulama kita menasihatkan, kun wahidan li wahidin fi wahidin. Jadilah kamu orang yang sendiri untuk Allah Dat yang Maha Tunggal, di dalam jalan Allah yang satu. Inilah jalannya orang-orang yang diberikan oleh Allah pertolongan. Ketika dia mengambil sikap sekalipun sendirian, dia tetap mengambil jalan untuk hanya menuju kepada Allah Dat yang Maha Tunggal, dan hanya mengikuti jalannya Allah yang satu.
yaitu siratuhul mustaqim. Maka beliau menasihatkan pada kesempatan ini untuk kita menyadari, walaupun kita sudah beragama, walaupun kita sudah di atas Islam, walaupun kita sudah di atas sunnah, tidak berarti kita dijamin aman dengan nikmat itu. Karena itu beliau menasihatkan agar kita selalu menjaga jalan dan tidak menyelisihi jalan siratan mustaqimah, dan itulah hakikat orang-orang yang ingin diteguhkan oleh Allah di dalam nikmat agama. Dan hakikat jalan yang lurus diingatkan kembali oleh beliau, minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin, yaitu jalannya orang-orang yang jelas, para nabi, jalannya para siddiqin, para ulama rabbani, yang sebagian ahli hikmah menasihatkan kadal fuqaha al-anbiya, hampir para ahli din, para ulama yang faqih di dalam agamanya, yang lurus di dalam agamanya, hampir-hampir mereka ini adalah seperti para nabi. Maka sepeninggal para nabi, nikmat agama ini dibawa oleh para ahlul ilm ar-rabbaniyin, yang manakala di hari-hari kita mendapatkan berbagai macam ujian, jalan kita untuk mengambil keselamatan agama adalah melalui mereka. Jalan yang Allah Azza wa Jalla berikan penjagaan setelah para nabi tidak ada adalah mereka para ulama ar-rabbaniyin. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mereka hidup di jalan Allah dan wafat di jalan Allah. Dan paling agungnya manusia jihad fisabilillah adalah para ulama. Paling agungnya manusia yang mereka diwafatkan oleh Allah di jalan sabilillah adalah para ahlul ilm. Mereka lah orang-orang yang termasuk para syuhada, para saksi-saksi Allah di dalam jalan Allah. Kemudian mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membela agama Allah. Wassalihin, dan para orang-orang salih. Mereka ini, kata beliau, ulil fadaili wal istiqamati wal hidayati waddin. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Mereka lah orang-orang yang memiliki istiqamah. Mereka lah orang-orang ahlinya mendapatkan hidayah. Mereka lah sebenarnya orang-orang ahlinya di dalam agama. Kemudian beliau bersyahadat kembali, yaitu syahadat yang kedua, syahadatul mursal, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah abduhu wa rasuluhu wa sayyiduhu waladu adama khatamul anbiya'i wal mursalin. Saya bersaksi pada sesungguhnya kekasih kita, Tuhan kita, pemberi syafaat kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, adalah hamba Allah, adalah Rasul Allah, dan adalah pemimpinnya anak Adam, adalah penutup para nabi dan para rasul. Alladzi ja'ala mi'yar sa'adati ijtinabal fitan was-sabra 'alal balaya wal mihana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin at-tayyibin dawil uquli wal fadaili wal albabi wal futan wa sallama tasliman katsira ma tu'aqibul laila wan nahara
wa adada ma fatahallahu bihi ala khalqihi minal ala'i wan ni'ami wal minani. Kemudian beliau memberikan nasihat di dalam syahadat kepada Nabi ini. Hakikat beliau kembali mengingatkan untuk apa kita bersyahadat kepada Nabi. Hakikat syahadat kita kepada Nabi adalah untuk mengingatkan kemenangan agama kita, yaitu ittiba, untuk mengikuti Nabi. Sebagaimana para ulama kita menasihatkan rukun di dalam syahadat kita kepada Nabi, ayyusaddiqahu fima akhbara wa ayyuti'ahu fima amar wa ayyantahiya amma naha. Para ulama kita menasihatkan cara kita mengamalkan syahadat kita kepada Rasul adalah membenarkan setiap berita yang Nabi sampaikan, mentaati setiap apa yang Nabi kita Muhammad SAW perintahkan, meninggalkan setiap apa yang Nabi kita SAW telah melarang. Itulah ibadah kita bersyahadat kepada Rasul. Manakala rukun ini kita tidak tegakkan, hakikat syahadat kita kepada Rasul fasad, rusak, sehingga syahadat kita kepada Rasul kita Muhammad SAW merusak rukun iman kita yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau menasihatkan hakikat diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi, nubbi abi iqra wa ursila bil mudassir, di mana Nabi kita diutus jadi Nabi dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul bi al-mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi diutus, Allah jadikan Nabi kita adalah mi'yarus sa'adah. Allah jadikan barometer di mana ukuran kita mendapatkan kebahagiaan di dalam agama yang diajarkan oleh Nabi kita adalah ijtinabul fitnah. Manakala kita ditolong oleh Allah dijauhkan dari fitnah. Kayak apapun manusia punya agama, sebesar apapun manusia punya agama, ketika hatinya ditimbakan fitnah, maka hakikatnya dia gagal beragama. Sebesar apapun, ketika dia meminum fitnah, maka hakikatnya agamanya dia rusak sendiri. Karena itu satu kesadaran yang diingatkan oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili hafizahullah, sebagaimana juga yang diterangkan para ulama kita yang lain. Kaidah kita di dalam agama selalu kembali kepada dua kaidah, al-isbat wan nafyu. Kita harus menetapkan apa yang ada di dalam agama dan kita harus menafikan. Fitnah memang bukan tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama adalah untuk mendapatkan iman, mendapatkan Islam. Tetapi ketika kita tenggelam di dalam fitnah, pelan-pelan agama kita itu hilang. Dan na'udzubillah min dzalik kalau kita tidak merasakan. Karena itu Hudzaifah ibn Yaman menasihatkan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Dan saya selalu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan. Kenapa Hudzaifah bertanya kepada Nabi? Karena Hudzaifah khawatir terjatuh di dalam
kejahatan kemudian beliau tidak tahu. Maka lihatlah bagaimana Hudzaifah menjadi barometer para sahabat. Keselamatan agamanya para sahabat selalu bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah menjadi rujukan di hari-hari ujian, hari-hari fitnah agama. Sampai Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, orang yang kuat di dalam beragama, datang kepada Hudzaifah menanyakan keselamatan agama. Dan ini benar apa yang dinasihatkan oleh beliau. Barometer seseorang agamanya itu baik, istiqamah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia punya kehidupan ijtinabul fitan. Dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Bukan berarti fitnah itu tidak datang. Tapi meskipun fitnah datang kepada dia, dia senantiasa ditolong oleh Allah untuk bisa mengingkari fitnah. Dan seperti ini pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahkan pernah menasihatkan, sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Umar mengatakan, "Satanqudu ural Islam urwatan urwatan, man nasha'a fil Islam lam ya'rifil jahiliyah." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ikatan Islam yang ada pada seorang hamba akan putus. Urwah, satu ikat. Siapa saja yang telah tumbuh di dalam agama, menekuni agama, terus dia tumbuhkan agamanya, tapi di saat yang sama ikatan-ikatan agamanya, kata Umar, putus. Satu ikat, yaitu orang yang mereka tumbuh di dalam agama dan dia tidak memahami jahiliyah, dia tidak memahami fitnah, dia tidak memahami persoalan-persoalan yang merusak agama mereka. Dan karena itu salah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ketika Allah memerintahkan kebaikan, Allah ingatkan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk tidak terjatuh di dalam kemungkaran, tidak ada kata-kata mastata'tum. Ini perbedaan. Dan inilah dulu agamanya para salafus saleh. Kebaikan mereka di dalam agama, memang mereka punya selisih. Tetapi kalau sudah urusan fitnah, mereka adalah orang-orang yang bersih dari fitnah. Sampai pun orang paling awamnya mereka, barometer mereka di dalam agama adalah ijtinabul fitan. Karena itu ada salah seorang sahabat yang kategorinya mereka adalah bukan orang-orang yang memiliki quwwatul ilm, orang-orang yang awam, di mana ketika Nabi SAW memberitakan tentang fitnah, maka sahabat ini menyadari keadaannya. Dia mungkin tidak mampu menghadapi fitnah itu, sehingga dia minta izin kepada Rasulullah untuk menjadi A'rabi, untuk menjadi Badui, untuk kembali ke kampungnya. Padahal sebagaimana hukum hijrah yang khusus kepada para sahabat Nabi, mereka setelah hijrah ke Madinah itu tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mereka kembali lagi ke kampungnya. Mereka harus hidup di Madinah dan meninggal dunia di Madinah atau di negara lain. Mereka berjihad di jalan Allah. Tapi ada seorang Badui, saya lupa namanya, sebagaimana dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Kitabul Fitan. Seorang Badui ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya menjadi Badui kembali. Izinkan saya menjadi
orang yang A'rabi, menjadi orang yang kembali menjauh, hidup di kampung kembali. Maka Nabi memberi izin hanya kepada dia, kamu boleh. Kemudian dia pulang ke kampung, dan dia menikah lagi, dia punya anak lagi di kampung itu. Menjelang dia wafat, dia kembali ke Madinah. Kemudian dia wafat di kota Madinah. Ini agama mereka. Dan kondisi yang terjadi pada kebanyakan manusia yang tertipu. Kadang manusia berlomba untuk mengejar kebaikan, tapi di saat yang sama mereka berlomba masuk di dalam fitnah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Maka inilah nasihat yang penting yang diingatkan oleh beliau, syiarnya ahli sunnah. Kenapa mereka selamat dari ujian-ujian? Karena mereka punya sikap istinabul fitan, dan mereka selalu sabar. Mereka selalu sabar di dalam menghadapi bala dan ujian. Kenapa? Karena bala dan ujian ini perbuatan Allah. Allah telah menasihatkan di dalam ayat, yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Yaf'alu wa yakhtar. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah pilih. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaidah yang agung di dalam mengimani perbuatan Allah, termasuk bala, termasuk ujian, takdir yang menimpa kehidupan kita dari hal-hal yang banyak sekali diujikan oleh Allah. Allah menasihatkan, Allah adalah zat yang maha berbuat, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Sehingga semua perbuatan-perbuatan Allah, manakala kita imani, kita hanya boleh mengatakan Allah akan mendatangkan hikmah. Kita hanya boleh mengatakan ini rahmatnya Allah. Kita hanya boleh mengatakan ini keadilannya Allah. Tidak sepantasnya kita akan mengatakan ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Dan pembicaraan kita tidak di atas ilmu, pembicaraan kita tidak di atas bayyinah. Maka Allah menasihatkan di dalam ayat ini, la yus'al. Tidak pantas kita bertanya, kita mengoreksi, kita mempersoalkan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kita yang akan ditanya oleh Allah. Wa hum yus'alun. Justru kita ketika didatangkan oleh Allah bala, ketika didatangkan oleh Allah ujian, ketika didatangkan oleh Allah fitnah-fitnah, kita akan ditanya oleh Allah sikap kita. Apakah sikap kita sikap yang syar'i, sikap di atas sunnah, atau sikap yang menyelisih syar'i? Apakah sikap kita adalah sikap yang asalnya untuk dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah, dan untuk selalu punya kesabaran, mengharapkan pahala, mengharapkan ajar, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah? Inilah kaidah penting yang diingatkan oleh beliau, di mana Allah menjadikan ukuran bahagianya agama seorang hamba adalah ketika hamba itu jauh dari fitnah. Kalau hamba itu tetap menghadapi fitnah, maka hamba itu diberi kesabaran di dalam musibah-musibah. Semoga Allah memberikan salawat atas beliau dan atas keluarga beliau dan atas para sahabat beliau at-tahirin at-tayyibin, yaitu sahabat-sahabat yang senantiasa suci, senantiasa baik, yang memiliki akal-akal di dalam mereka beragama, tahu menimbang, mengukur agamanya, dan memiliki keutamaan-keutamaan, dan memiliki pemahaman-pemahaman dan kecerdasan-kecerdasan di dalam agamanya. Dan semoga Allah memberikan keselamatan pada beliau dengan keselamatan yang banyak, yang senantiasa mengiringi pada malam dan siang. Dan semoga Allah menghitung apa yang Allah telah bukakan dengannya, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hidayah yang beliau bawa dari atas makhluknya,
dari nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang banyak. Amma ba'du, fa usniya bihamdillahi jalla fi ulahu ala hadan ni'matil udma wal minnatil kubra allati manallahu biha alayya min khidmatil ilmi wa ahlihi wal khirsi ala nasril khairi wa fadlihi. Ikhwani talabatal ilmi, satu kebahagiaan dan kemenangan yang diingatkan oleh beliau, meskipun beliau menyebutkan tentang kebahagiaan beliau yang sesungguhnya, hakikatnya ini adalah kabar gembira bagi kita semua untuk bagaimana menjadi ahlus sunnah yang baik. Kata beliau, saya menyanjung, memuji dengan pujian kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar yang Allah telah berikan. Nikmat itu kepada saya, kata beliau. Apa nikmat itu? Min khidmatil ilmi wa ahlihi. Ketika beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ditolong oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah untuk hidup berkhidmat pada ilmu. Ayo ikhwan, tidak ada kebahagiaan seorang muslim, tidak ada kebahagiaan seorang ahli sunnah yang sebenarnya kecuali kalau dia ditolong oleh Allah menjadi orang yang hidupnya berkhidmat untuk ilmu. Inilah orang yang paling selamat. Islamnya akan diteguhkan oleh Allah, sunnahnya akan diteguhkan oleh Allah kalau hidupnya diteguhkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada ilmu dan berkhidmat kepada ahli ilmu. Kabar gembira. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah kemenangan-kemenangan besar di hari-hari ujian besar adalah ahlul ilmi ar-rabbaniyin, ahlul ilmi nafi'. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berjanji dalam ayatnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah jadikan pada kalian nur, orang yang diberi oleh Allah cahaya di dalam kehidupannya, yang dia bisa berjalan dengan cahaya itu. Lebih-lebih lagi di hari fitnah, di saat ilmu yang harusnya menjadi cahaya suram karena tenggelam di dalam fitnah, maka orang yang mereka teguh di dalam ilmu, berkhidmat hidupnya untuk ilmu dan berkhidmat di dalam jalan ilmu dan ahli ilmu, adalah orang yang dianugerahi oleh Allah pertolongan. Beliau memuji Allah, nikmat yang besar ini. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat para sahabat mengalami kekacauan agama, beliau menjadi cahaya karena beliau memiliki quwwatul ilm. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di hari fitnah yang berat, beliau diberi oleh Allah cahaya sehingga menjadi cahaya bagi dirinya dan bagi manusia, dan manusia paling berbahagia di dalam hari-hari fitnah. Kenapa? Lihat bagaimana kuatnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam berkhidmat pada ilmu, sampai di zamannya, di saat rambutnya beliau sudah putih semua, jenggot beliau sudah putih semua, beliau masih menjadi orang yang lari-lari menuntut ilmu dengan membawa buku, dengan membawa pena. Sampai beliau ditanya manusia, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan wahai Abu Abdillah? Ilal maqbarah, sampai saya masuk kubur. Maka ayyuhal ikhwan, ini ibrah dan nasihat bagi kita. Demikian juga Syekh Abdul Salam bin Barjas menasihatkan, orang selama dia di dalam ilmu, dia mendapatkan ismah dari Allah Rabbul Alamin. Orang
selama dia menekuni ilmunya Allah, dia adalah orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para ulama kita, mereka lebih rela semua kehidupannya mengalami kekurangan, mengalami nakes. Mereka rela mengorbankan apapun untuk tidak terjatuh kehidupan mereka, tidak berkhidmat di dalam ilmunya Allah. Kisah-kisah dari para salafus salih tentang luar biasanya mereka di dalam menempuh jalan ilmunya Allah memenuhi sejarah kehidupannya orang-orang mulia. Tidak sedikit kehidupan mereka di dalam ilmu menunjukkan cemerlangnya mereka, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang agama mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersyukur kepada Allah ketika terus-menerus diberikan oleh Allah hirs, semangat yang tidak pernah putus, tamak yang tidak pernah putus untuk terus menyebarkan kebaikan ilmu dan menyebarkan anugerah ilmu yang Allah berikan. Wa hadhihi hiyal khalatu tsaniyatu min khilalin wa durarin wa nafaisi syekhina al-mufaddal Sulaiman Ar-Rukhaili hafidhahullahu wa ra'ahu wa kallala bin najahi wa taufiqi juhdahu wa mas'adahu. Mohon maaf, ini muqaddimah bukan dari Syekh Sulaiman, dari yang mencetak, ya, saya lupa. Kemudian beliau memuji Allah dengan nikmat Jalla wa Ala, nikmat yang Allah anugerahkan ini pada keadaan yang kedua dari sisi dan dari mutiara dan nafas kehidupannya Syekh yang mulia, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili hafizahullahu wa ra'ahu wa kallala bin najahi wa taufiqi juhdahu wa mas'ahu. Dan sebagaimana beliau memuji Allah ini ketika Allah telah menyerahkan, memberikan dengan kesuksesan, dengan taufik di dalam usaha keras beliau Syekh Sulaiman dan jalan beliau ba'dama manallahu bihi min ikhraji baqurata hadhil hilali al-mutamassilati fi muhadarati inhirafi syababi allati laqaitu bi fadlillahi wa mannihi wa karamihi iqbalan wa isyraqan wa sana'an wa du'aan min syara'ikha mukhtalifatin minan nas wa manna Allahu alaina binajahi sa'ina litab'iha tab'atan khurriyatan bi'adadi 9,000 nusratin taqriban litawzi'iha ala umumi talabatil jami'atil islamiyah bimuwafaqati karimatin min mudiriha alladhi adzana bitawzi'i wa nasri kulli ma yata'allaqu bi syaikhina al-fadl. Kemudian beliau yang memberi muqaddimah dengan mencetak buku ini, yaitu Syekh Abu Bakar Yasin. Setelah beliau memuji Allah, kemudian beliau mengingatkan tentang tulisan yang mubarakah ini, di mana hakikatnya ini adalah anugerah dari diterbitkannya tulisan semisal ini pada muhadarah yang sama tentang penyimpangan para pemuda, yang aku dapati muhadarah ini dengan anugerah Allah dan dengan kemurahan Allah dan dengan sambutan dan dengan pujian dan dengan doa dari penjelasan-penjelasan yang mukhtalifah, yang bermacam-macam dari manusia. Dan atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua dengan suksesnya usaha kami di dalam mencetak muhadarah tersebut dengan cetakan yang baik, yang sama dengan tulisan ini, dengan sejumlah
nuskah atau halaman sekitar 1000 halaman untuk disebarkan kepada seluruh para santri atau para mahasiswa yang ada di Jamiah Islamiyah, dengan persetujuan yang mulia dari mudirnya Jamiah Islamiyah yang telah memberi izin untuk menyebarkan muhadarah yang berkaitan dengan guru kita yang mulia ini. Ini bagian awal mukadimah yang kita ambil faidah. Kemudian untuk menyingkat waktu, kita cukupkan mukadimah yang awal. Kita masuk kepada bagian awal yang disampaikan oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mengantarkan pembahasan beliau tentang fiqhul fitan, fikih, pemahaman kaidah di dalam agama di dalam menghadapi fitnah. Alhamdulillahi alimis sirri wal alan wa ahabal ataya wal minana qada bi hikmatihi ayyabtaliyan nasa bil fitani wal balaya wal mihani. Kembali di mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman ini semakna dengan mukadimah yang tadi di depan disampaikan oleh pencetak Syekh Yasin. Beliau memuji Allah, zat yang maha mengilmui, yang memiliki ilmu pada semua makhluknya yang tersembunyi maupun yang nampak. Semua yang terjadi, baik yang kita pahami secara nyata atau yang tidak kita pahami secara nyata, semua adalah ilmu Allah, dan semuanya adalah menunjukkan sifat sempurnanya Allah. Dan kita sebagai hamba, sikap yang paling pantas adalah hanya memuji kepada Allah dengan petunjuk yang ada di dalam syariatnya. Dan Allah telah menganugerahkan berbagai macam pemberian dan berbagai macam anugerah kepada hambanya. Di antara pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan pada hambanya, ketika Allah telah menetapkan dengan hikmahnya, Allah senantiasa menimpakan bala pada manusia dengan fitnah. Maka fitnah-fitnah yang sebagaimana tadi kita jelaskan, yang Allah jadikan ujian bala, satu hal yang harus kita kembali ingat, kita sadari, itu adalah pemberiannya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan hikmahnya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah aflaha man akhlasa lahu fima akhfa wa a'lan. Kemudian beliau bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau mengingatkan bagaimana Allah menolong agama seseorang. Allah lah yang telah memberikan kemenangan pada siapa saja yang dia telah mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ayolah ikhwan, tidak ada kemenangan yang Allah berikan kepada hamba dengan segala macam ujian kecuali orang yang dia mengikhlaskan agama untuk Allah. Inilah hakikat. Kalau kita memahami tentang petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari kebaikan, dan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam menjauhi fitnah, hakikatnya supaya kita mengikhlaskan agama untuk Allah. Karena itu contoh yang nyata ketika Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Allah menolong Nabi Yusuf dengan berbagai macam bala, dengan berbagai macam ujian, apa modalnya Yusuf? Bukan kehebatan akal, bukan pendukung yang kuat. Tidak ada kekuatan apa-apa yang dimiliki Yusuf alaihissalam kecuali ikhlasuddin, kecuali ikhlas di dalam agamanya. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kami telah palingkan
Yusuf, dari Yusuf pada berbagai macam keburukan. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Ayo ikhwan, talabatul ilmi, para asatidah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita memperbaiki agama untuk Allah. Itulah satu-satunya cara untuk kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana orang-orang besar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menimpakan berbagai macam musibah, berbagai macam bala, sebagaimana kata Allah, tadarra'u, mestinya mereka merendahkan kepada Allah, mengikhlaskan agamanya oleh Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah, supaya mereka ditolong oleh Allah. Sebagaimana beliau menasihatkan, aflaha man akhlasa lahu, Allah memberi kemenangan kepada orang yang mengikhlaskan untuk Allah di dalam agamanya, baik agama yang akhfa, yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan, yang orang lain tidak tahu, yang ada di dalam hatinya, yaitu niat-niat mereka, wa a'lana, dan agama yang dia perbuat secara nyata, yang Allah tunjukkan pada dia, yang orang lain tahu. Dia juga harus mengikhlaskan agama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khairu muta'awwidin min syarril fitan, ma dhahara minha wa ma batana. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Kemudian beliau bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Beliau bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling kuat untuk menjaga agamanya dari fitnah. Telah sampai kepada kita di dalam kitab-kitab hadisnya para ulama kita, bab yang paling khusus, begitu banyak hadis Nabi SAW, sehingga hampir di setiap kitab-kitab hadisnya para ulama selalu ada kitabul fitan, kitab yang di situ menerangkan bagaimana Rasulullah, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah fitnah, dan itu menunjukkan kuatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dirinya dan memperingatkan umatnya dari kehidupan yang merusak agamanya, yaitu fitnah-fitnah. Maka beliau menasihatkan, beliau Nabi kita adalah khairu muta'awwidin min syarril fitan, manusia yang paling baiknya manusia untuk selalu berlindung diri kepada Allah, untuk selalu menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatannya fitnah, baik fitnah-fitnah yang nampak terjadi atau fitnah-fitnah yang tersembunyi di dalam kejadiannya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat atas beliau dan atas keluarga beliau dan atas para sahabat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada beliau dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du. Ikhwani talabatul ilm, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara kita istirahat sekitar 5 menit. Mungkin antum semua ada yang punya hajat ke hamam dan sebagainya, tafadhal. Dan mungkin antum yang agak ngantuk, silahkan untuk wudu kembali. Kita lanjutkan kembali setelah sekitar 5 menit insyaallah ta'ala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan segera melanjutkan daurah sesi yang pertama ini. Pada santri asrama yang masih ada di luar masjid untuk segera mengikuti daurah tersebut kembali. Bagi para santri supaya ke depan, jangan ada santri yang di belakang. Santri asrama duduk di depan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali setelah kita mendapatkan faedah yang wajiz dari muqaddimah singkat beliau. Kalimat yang dinasihatkan oleh beliau adalah terkait dengan jalan agama kita untuk Allah. Tidak ada lain kita mencari kemenangan dari Allah, sebagaimana beliau tadi mengingatkan, aflaha man akhlasa lahu fima akhfa wa a'lan. Kemudian beliau mengingatkan untuk meraih keikhlasan itu agar kita mencontoh, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi ujian-ujian Allah dalam hidup. Sehingga beliau menasihatkan, khairu muta'awwidin min syarril fitani ma dhahara minha wa ma batan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia yang senantiasa menjaga diri dari keburukan, kejahatan-kejahatan, fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili berkata kembali, fa innallaha an'ama alaina faja'alna muslimina thumma an'ama alaina fakunna fi hadzal baladil mubaraki al-mamlakatil arabiyyati as-saudiyati wa akramana bi an nakuna tahta hadhihi al-wilayati syar'iyyati al-muhkimati li syar'illahi sa'iyati li nasrihi. As'alullaha ayuthabbitaha 'alal khairi wa yuzidaha minhu. Thumma an'ama 'alaina bi an kunna fil madinatil mubarakati Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yusra'u lil mu'mini ay yuhibbaha li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuha wa kana idza qadima min safarin fa absara jidaratil madinati awda'a naqatahu wa in kanat dabatan kharraqaha min hubbiha. Thumma an'ama alaina fakunna fil jami'atil islamiyati hadzal ma'qalil ilmiyil adimi alladhi ansha'athu hukumatul mamlakatul arabiyyatus saudiyatu li khidmati abna'il muslimina li nashril ilmi sahihil mabniyyi ala kitabillahi wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummati alladhi yuzilu syakka wa darana wa an'ama alaina bi idaratin mubarakatin
tas'a li tahqiqil khairi litulabil jami'ati fi tawadu'in wa husni khuluqin syamila jami'a man fil jami'ati as'alullaha ayyuthabbitana wa iyyaha wasami'ina alal khairi wal huda wa yuzidana jami'an min fadlihi wa yaj'alana mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri. Setelah beliau menyampaikan mukadimah khutbah yang singkat dan mengingatkan faedah penting di dalam mukadimah tadi, maka sungguh Allah Azza wa Jalla, beliau mengingatkan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Pertama, beliau menyebut nikmat yang paling besar ketika Allah menjadikan kita menjadi orang muslim, yang kita menjadi orang yang paling untuk bisa mendapatkan kemuliaan kehidupan, mendapatkan anugerah Islam, yang hakikat nikmat ini bukan cuma sekedar kita menjadi muslim. Salah satu hikmah yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membawakan 3 ayat tentang keutamaan Islam di dalam kitab beliau Fadlul Islam, maka sebagaimana Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ketika menyebut nikmat Islam yang sesungguhnya, pertama, manakala dengan Islam kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ma'iyatul khassah, kita menjadi kekasih Allah. Islam ini diberikan oleh Allah kepada kita agar kita mendapatkan raditu, mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan wa raditu lakumul islama dina. Saya soleh menasihatkan ayat ini. Keutamaan Islam yang Allah berikan kepada kita adalah supaya kita menjadi orang yang hidupnya mendapatkan ma'iyah, pertolongan khusus dari Allah, karena Allah ridho pada agama kita. Maka setiap usaha kita di dalam agama adalah usaha agar diridhoi oleh Allah, bukan diridhoi oleh manusia, bukan diridhoi oleh tokoh-tokoh, bukan diridhoi oleh pemimpin kita, bukan diridhoi oleh orang-orang yang kita harap ridhonya, bukan. Itu hakikat kita menjadi orang Islam. Yang kedua, agar kita dinasihatkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin agar kita mendapatkan nikmat tidak ada syukuk, agar kita mendapatkan nikmat Islam ini menjadi orang yang hati kita mendapatkan yakin, bukan sekedar menjadi seorang muslim, itu baru mendapatkan nikmat Islam. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang mendapatkan nur. Manakala kita menjadi Islam dan kita tidak menjadi orang khususnya Allah, dan kita tidak menjadi orang yang hati kita mendapatkan al-yakin, dan kita tidak menjadi orang yang mendapatkan nur, maka tidak akan kita mendapatkan nikmat Islam. Ini hakikat kita diberi oleh Allah. Faja'alana muslimin. Ketika Allah menjadikan kita menjadi orang muslim. Kemudian beliau menyebutkan nikmat-nikmat yang menjadi fasilitas nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita ketika kita dihidupkan oleh Allah di negeri yang mubarakah, yaitu negeri kerajaan Saudi Arabia sekarang. Beliau menyebut ini bukan berarti beliau memberikan makna asobiyah yang salah. Bukan berarti nikmat yang disebutkan oleh Allah tentang negeri Saudi Arabia tidak menutup kemungkinan negara lain pun akan diberi nikmat oleh Allah yang sama. Hakikat beliau menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada negeri Saudi Arabia ini adalah terkait dengan nikmat yang khusus
di mana kita tahu kerajaan Saudi Arabia itu sebelumnya tidak ada. Bukan sejak Nabi Muhammad SAW ada, kerajaan Saudi itu sudah ada. Bukan. Sebagaimana kita memahami awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia adalah bermula dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hikmah yang dinasihatkan oleh beliau di sini adalah semakna dengan hikmah yang pernah disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Ubailan di dalam salah satu muhadarah beliau, Silsilah Durus fil Manhaj. Ketika beliau menasihatkan di dalam peringatan itu, setelah beliau mensarah menerangkan tentang perkataan Imam Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan hakikat kebaikan agama, di mana diterangkan oleh Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan hadis Nabi, la ya'ti zamanun illa kana syarran minal madi. Tidak datang satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk. Maka berarti ada masa-masa di mana masa itu mengalami keburukan, dan ada masa-masa di mana masa itu mengalami kebaikan, mengalami keemasan, memfasilitasi agama seseorang menjadi baik. Maka beliau Ibnu Mas'ud menasihatkan, bukanlah masa-masa baik itu masa-masa di mana banyak curah hujan, masa-masa di mana tanah-tanah mereka lebih basah daripada masa yang lain. Yang ini mengisyaratkan kehidupan apa? Ya, kehidupan ekonomi. Sebagaimana pada umumnya manusia ketika memperbaiki kehidupannya, yang dinaikkan adalah kehidupan apanya? Hah? Ekonominya. Kan begitu. Ketika ekonomi kita tidak bagus, kita menganggap kehidupan kita tidak akan baik. Ini kesalahan. Begitu juga Ibnu Mas'ud menasihatkan, bukanlah satu masa-masa itu baik karena adanya pemimpin-pemimpin yang adil. Dan sebagaimana juga pada umumnya manusia ketika ingin memperbaiki kehidupannya berbangsa, bernegara, yang akan melindungi kebaikan pribadi-pribadi hamba-hamba yang hidup di dalamnya, biasanya manusia ribut tentang apa? Pemimpin. Sebagaimana kehidupan yang terus-menerus bergolak, perbincangan manusia ketika ingin mencari kebaikan adalah memperbaiki ekonomi dan memperbaiki apa? Pemimpin. Dan terus-menerus Allah jadikan miskin. Dan terus-menerus Allah jadikan mereka tidak pernah diberikan kebaikan dari pemimpinnya. Karena salah mengikuti kaidah akal, mengikuti kaidah-kaidah yang tidak ada di dalam petunjuk dari nabinya. Maka Ibnu Mas'ud menasihatkan, zaman itu baik atau sebaliknya zaman masa-masa itu buruk, bidhabi ulamaihim wa khiyarihim. Ketika orang-orang alimnya pergi, ketika orang-orang solihnya pembawa agama ini sudah tidak ada di masa itu, di tempat itu, maka itu adalah alamatus syarr, alamat kejelekan. Kemudian Syekh Al-Ubailan membandingkan, lihatlah negeri Palestina dengan negeri Najd. Najd itu mana? Saudi Arabia sekarang ini. Itu Najd. Lihatlah negeri Palestina dan negeri Najd. Kita punya saudara kita di Palestina, dan Palestina adalah satu negara, dan kaum muslimin saudara kita ada di sana. Kata beliau Syekh Al-Ubailan, lihatlah Najd dan Palestina. Di mana masyarakatnya yang hidup dengan agama lebih baik? Di Najd atau di Palestina? Hah?
Sampai hari ini Allah tunjukkan di Najd kehidupan manusia di dalam beragama, memegangi agama Allah lebih baik daripada di mana? Di Palestina. Padahal Palestina itu ada jaminan dalam banyak hadis, dijaga malaikat. Dan tidak ada satupun dalil yang menerangkan negeri Najd itu dijaga malaikat, enggak ada. Kenapa negeri Palestina kehidupan bangsanya, umatnya terus menerus tidak ditolong oleh Allah, padahal ada jaminan Palestina itu dijaga malaikat? Kenapa Najd sampai hari ini masih diteguhkan oleh Allah? Jawaban beliau Syekh Al-Ubailan, karena ahlul ilm ar-rabbani di Palestina sedikit, sehingga umat di sana tidak mendapatkan kebaikan agama yang merata. Beda dengan di Najd, ahlul ilm, para ulama-ulama yang kokoh melimpah, sehingga kebaikan umat di sana dijaga oleh Allah. Maka ini ayyuhal ikhwan, apa yang dinasihatkan oleh beliau, barokahnya negeri ini bukan beliau asobiyah tentang negeri Saudi Arabia, tapi beliau ingin menunjukkan bahwasanya barokahnya negeri ini adalah karena di sana adalah negerinya ilmu, negerinya para orang-orang alim yang selalu membimbing manusia di atas sunnah. Maka demikian juga maknanya di mana saja di bumi Allah, manakala mereka kembali kepada menghidupkan kehidupan ilmu yang barokah, kembali untuk tahu haknya orang-orang alim yang mendidik manusia dengan ilmu, kembali untuk mengikuti petunjuknya orang-orang ahli ilmu rabbani, insya Allah Allah akan perbaiki negeri mereka. Tidak usah sibuk dengan hal yang aneh-aneh, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sedikit faedah. Sebagaimana beliau kemudian melanjutkan, barokahnya negeri ini, wa akramana, Allah telah memberikan anugerah karamah, kemuliaan, di mana kami menjadi orang yang masuk di dalam wilayah negeri di mana syariat Allah ditegakkan, untuk melaksanakan syariatnya Allah yang senantiasa berjalan untuk disebarkan. Dan ini menunjukkan pertolongan Allah ketika ilmu yang paling agung, yaitu iman, tauhid, ditinggikan, ditegakkan. Sebagaimana dakwah awal negeri ini, dakwah tauhid, dakwah iman. Setelah dakwah iman ditegakkan oleh Allah, maka syariat pun akan diteguhkan oleh Allah. Karena memang seperti ini dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an, kata Aisyah radhiyallahu an, ketika ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang tauhid turun, saya masih menjadi anak kecil. Ketika ayat-ayat tentang hukum datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya sudah menjadi istri Nabi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau seandainya ayat-ayat hukum didatangkan di Makkah, maka orang Makkah tidak akan beriman. Justru ketika Allah mendatangkan ayat-ayat iman, kemudian mereka beriman, ayat hukum diterima dengan sami'na wa ata'na. Dan inilah manhajul anbiya, dan inilah manhajnya para nabi. Ketika mereka mengedepankan iman, mengedepankan perbaikan akidah, perbaikan ini, maka hukum akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang berteriak-teriak untuk menjalankan hukum, tetapi imannya hancur, keikhlasannya hancur, bodoh dengan Allah Rabbul Alamin, bodoh dengan namanya, bodoh dengan sifatnya, bodoh dengan perbuatan Allah Rabbul Alamin, maka hukum tidak pernah ditolong oleh Allah untuk sabat. Dan ini kaidah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan demikian Allah juga menjanjikan orang-orang yang diteguhkan oleh Allah adalah orang-orang yang mereka menegakkan kehidupan iman. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, saya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan negara ini dan semoga negara yang lain yang kembali kepada jalan yang benar di atas kebaikan, dan semoga Allah menambahkan negara tersebut dari kebaikannya Allah. Semoga Allah memberikan nikmat atas kita untuk kita juga termasuk menjadi orang-orang. Kemudian Allah memberikan nikmat atas kami ketika kami diberikan tempat yang paling baik, yaitu Madinah Mubarakah. Madinah kotanya Rasulullah SAW, kota ilmu yang Nabi SAW mengajarkan kita untuk mencintai karena kebaikan, fadl, keutamaan, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam dalil, di mana orang-orang beriman diperintahkan untuk mencintai kota Madinah ini, sebagaimana karena Nabi SAW mencintai Madinah ini, dan di mana Nabi ketika datang dari berpergian, Nabi melihat dinding-dinding tembok kota Madinah, Nabi meletakkan ontanya, kemudian kalau toh Nabi naik di dabbah, maka Nabi menggerakkannya untuk karena cintanya Nabi kepada kota Madinah. Dan ini ayyuhal ikhwan, barokahnya kota Madinah tidak ada lain adalah kotanya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW menjadikan kota ini menjadi kota disebarkannya ilmu yang nafi, dan terus menerus sepanjang masa Allah jadikan kota ini adalah seperti ini, dan ini barokah. Dan demikian juga di tempat-tempat yang lain, masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di negeri yang lain mestinya adalah menjadi tempat di mana ilmunya Allah ditinggikan, tempat di mana ilmunya Allah disebarkan, tempat di mana sunnah Nabi diajarkan, maka insya Allah pun akan diberikan oleh Allah keteguhan, diberikan oleh Allah kebaikan, menjadi masjid-masjid yang menjadi tempat mulianya orang-orang yang ada di dalamnya dan ada di sekitarnya. Kemudian beliau menyebutkan di antara tempat kebaikan adalah tempat ilmu. Sekalipun tempat ilmu itu dibuat baru, sekalipun tempat ilmu ini terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah, tapi kalau itu tempat dibangun, dipenuhi dengan kaidah-kaidah sunnah, meskipun ada kekurangan, kalau tempat itu dibangun dengan usul sunnah, kalau tempat itu dibangun di mana yang ngurusi adalah orang-orang yang lurus, maka insya Allah akan memberikan barokah. Sebagaimana beliau menyebut nikmat ini adalah tempat pendidikan Universitas Jamiah Islamiyah di Madinah. Kemudian Allah telah memberi nikmat atas kita ketika kami ditolong oleh Allah berada di tempat pengajaran agama, yaitu Jamiah Islamiyah, di mana tempat ilmiah yang agung, yang negeri Saudi Arabia yang telah menumbuhkan tempat pengajaran ini tidak ada lain dibangun dengan dasar untuk berkhidmat, membesarkan generasi kaum muslimin, untuk menyebarkan ilmu yang benar yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman salaful ummah, yang tidak berarti kemudian Jamiah Madinah adalah maksum. Akan tetapi karena kebaikan-kebaikan kaidah usul yang dibangun di atas ini, maka kebaikan itu masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan ilmu inilah kegagalan agama kita ditolong oleh Allah tidak menjadi orang gagal, yaitu agama kita bersih dari keraguan. Akhirnya ketika kita ditolong mendapatkan nikmat ilmu, hilanglah syak, ragu, dan kita meraihkan kehidupan yakin di dalam hati kita, dan hilanglah kotoran-kotoran yang selalu menodai agama kita. Dan semoga Allah telah memberikan nikmat
kepada kami dengan idarah mubarakah, dengan pengaturan yang diberkahi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pendidikan ini, sehingga dia terus berjalan dengan kebaikan bagi para penuntut ilmu di jamiah, untuk mereka mengatur untuk mewujudkan penuntut ilmu mempunyai tawadhu, kebaikan akhlak. Ini pengaturan-pengaturan yang terus dikembalikan dan mencakup semua yang ada di jamiah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita dan menetapkan tempat pendidikan ini dan pengaturan ini dan orang-orang yang mendengarkannya yang mendapatkan faedah ilmunya di atas kebaikan dan petunjuk. Dan semoga Allah menambahkan kepada kita semua dari anugerahnya, dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang khususnya Allah, yaitu pembuka kebaikan, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang nafi'. Mereka lah manusia yang disebut oleh Allah Syekh bin Baz, lubbu hadhil hayah, saripatinya kehidupan yang menjadi sumber kebaikan manusia, miftahul khairi. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, bahwasanya inna likulli khairin miftah. Kebaikan itu ada pembukanya. Kebaikan agama Allah itu ada pembukanya. Pembukanya adalah ahlul ilm ar-rabbani. Maka hendaknya kita selalu mengambil wilayah ini agar kita menjadi orang yang membuka kebaikan untuk kita dan juga untuk orang lain. Maghaliqali syarri. Dan semoga kita dengan nikmat ilmu, dengan nikmat hidayah, dengan nikmat sunnah menjadi orang-orang yang bisa menutup kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan sebagaimana para salafus saleh. Jangan menjadi orang yang terbalik. Diberi hidayah sunnah, diberikan oleh Allah ilmu, malah menjadi penutup kebaikan, menjadi pembuka keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan ilmu yang bermanfaat. Ayyuhal ikhwatu wal akhawatu. Kemudian beliau setelah memberikan faedah umum, beliau menasihatkan kembali persoalan yang khusus terkait dengan fiqhul fitan. Ayyuhal ikhwatu wal akhawatu, inna rabbana subhanahu wa ta'ala ja'ala dunya darabtila'in wa ikhtibarin. Satu nasihat yang penting diingatkan oleh beliau, yang sering kali kita lupa dan sering lupa, dan bahkan terus menerus hampir kita lupa tentang kehidupan kita di dunia, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan agama kita sulit kita dapat. Kita tidak tahu cara mencari kebaikan di dunia. Satu hal yang sangat penting kembali diingatkan oleh beliau, wahai para saudaraku seagama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dunia kita ini ada, itu negeri bala, bukan negeri nikmah, bukan negeri rohah, bukan negeri kelapangan, bukan negeri cari kepuasan. Tidak pernah ada di dunia. Dan aneh kalau orang-orang beragama salah memahami. Aneh kalau orang-orang yang jadi ahlus sunnah tidak tahu memahami kalau negeri ini negeri seperti ini. Dan lebih aneh lagi kalau kita-kita yang diberi oleh Allah ilmu, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu, para pengajar ilmu, tidak paham kalau dunia itu negeri bala. Dunia itu diberikan oleh Allah pada kita negeri bala, negeri ikhtibar, negeri ujian, negeri didatangkannya persoalan-persoalan yang semua hampir kita tidak sukai. Baik tidak disukai di antara umumnya manusia, dan tidak disukai orang-orang khususnya manusia. Yang tidak disukai oleh umumnya manusia apa?
yang tidak disukai oleh umumnya manusia? Ya, sakit, terus miskin, terus rusak, ditimpa ini yang tidak disukai oleh umumnya manusia. Yang tidak disukai oleh orang khususnya manusia apa? Hah? Yang tidak disukai oleh orang khususnya manusia, harta dunia. Kalau kebanyakan kita menyukai apa tidak menyukai? Hah? Menyukai kan? Berarti kita orang umum atau orang khusus? Orang umum. Orang khususnya manusia tidak suka dunia. Nabi tidak suka dunia. Nabi tidak suka jabatan. Nabi diberi oleh Allah Azza wa Jalla pemimpin dunia timur dan barat, tidak mau. Para ulama-ulama kita, mereka tidak mau ilmunya ditukar dengan dunia, karena itu perkara yang mereka tidak sukai. Mereka mengambil pun dengan hati-hati, karena mereka tidak sukai itu, mereka takut. Ini semua adalah ujian Allah. Hanya saja kita sering memahami ujian itu yang mana? Yang pertama, begitu sakit panu ujian, ya kan? Yang pertama, duitnya habis dibelanjakan, ujian, kok uangku habis? Loh, padahal dibelanjakan. Pulang bawa belanja masih marah-marah, kok uangku habis ya? Ini yang banyak kita tidak sukai. Padahal terbalik, yang tidak disukai oleh orang-orang khusus adalah urusan-urusan dunia mereka. Sehingga mereka ketika mengambil dunia tidak seperti orang umum mengambil dunia. Kalau mereka mengambil dunia dengan hati-hati, kalau mereka mengambil dunia dengan pengawasan. Kalau kebanyakan kita mengambil dunia dengan nyaman, aman, tenang, tidak ada masalah. Ini negeri kita. Satu hal yang kita tidak sadari dan sering kita lupa, kalau negeri kita ini negeri balak, negeri ujian, di mana mestinya dengan kesadaran ini kita menjadi orang yang selalu baik, selalu bisa menahan diri. Wa ja'ala fiha anwa'an minal fitan, dan salah satu hal yang tidak pernah berhenti di dunia ini, Allah telah menjadikan di dunia itu dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Gak akan berhenti. Gak akan berhenti kehidupan fitnah. Karena itu salah satu hikmah Allah. Apa hikmahnya yang paling besar? Yutamayyazu bihas shadiquna minal kadhibin. Dengan ujian-ujian itu akan terpisah mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang kadzib. Karena kehidupan itu antara orang yang benar dan orang yang dusta seringnya bisa dipisahkan atau nggak bisa dipisahkan. Orang yang benar dan orang yang dusta seringnya bisa dibedakan atau nggak bisa dibedakan? Betul? Seringnya bisa dibedakan? Loh, buktinya antum aja nggak bisa bedakan kok. Ketika di SMS dapat hadiah mobil, nggak bisa bedakan kok, dianggap kebenaran, langsung nomor rekeningnya ditransfer. Itu kan berarti nggak bisa dibedakan kan? Sampai surat-suratnya kuat semua kok Ustaz. Ada suratnya polisi, ada suratnya dealer, ada suratnya ini. Saya tidak pernah menyangka sama sekali kalau itu dusta. Loh, buktinya nggak bisa dibedakan. Seringnya dan sering terjadi, bahkan salah satu takdir yang terjadi, manusia itu seringnya sama. Orang yang benar dan orang yang tidak benar seringnya dilihat sama. Kenapa? Karena orang yang tidak benar itu selalu ingin berpenampilan apa? Hah? Berpenampilan apa? Berpenampilan benar. Hatta iblis berusaha berpenampilan orang benar apa tidak benar?
Benar. Kapan? Contoh real. Bapak kita Adam dan ibu kita Hawa terjerumus di dalam dosa gara-gara penyebabnya iblis menampilkan diri sebagai siapa? Pemberi nasihat. Ini lakuma laminan nasihin. Saya adalah termasuk di antara para pemberi nasihat kepada kalian. Ini kuat sekali. Bagaimana iblis menampilkan dengan penampilan sebagai orang yang benar. Mana? Pakai taukid la. Kemudian mana lagi? Dia tidak menyebutkan sendiri. Min litab'id. Yang memberi nasihat itu banyak, Adam. Bukan cuma saya. Saya itu cuma sebagian. Jadi min litab'id. Kemudian pakai sigot isim fa'il. Nasih, menunjukkan antara nasihat dan dia itu sudah kehidupannya. Berarti bukan pembohong. Loh, ini iblis. Menampilkan apa ini? Orang benar apa orang salah? Orang benar. Dan salah satu sunnatullah, di mana kalau idza tasawwaw, kalau manusia itu sudah sama dan tidak segera difilter oleh Allah, hancur, diratakan ada. Makanya kalau ada filter, itu kita bersyukur, jangan malah lari. Filter itu fitnah-fitnah kecil sebelum datangnya azab yang merata. Kalau kita difilter oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur. Makanya ketika kaum muslimin di Mekah mengalami ujian yang berat, hakikatnya apa? Filter, supaya dia segera dipisah oleh Allah dengan orang-orang musyrik. Semakin dia berat, semakin tidak kerasan di Mekah. Kan begitu. Kemudian akhirnya direncanakan oleh Allah untuk apa? Hijrah. Ketika ada sebagian mereka yang tidak mau menerima ujian ini dengan petunjuk syar'i, yang lain hijrah, dia tidak mau hijrah. Masih ada enggak? Ketika Nabi dan para sahabat sudah hijrah, ada enggak sebagian yang tidak mau hijrah? Ada. Apa yang terjadi? Ketika perang Badar, orang-orang ahli Badar dihinakan oleh Allah, dia kena enggak? Kena enggak? Kena, disamakan oleh Allah, padahal dia masih punya iman. Diratakan adab, dihinakan oleh Allah karena dia tidak mau difilter oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam bala, dengan berbagai macam ujian, terima, ambil pelajaran, ambil hikmah. Jangan belum-belum berat, jangan belum-belum menolak. Ini salah satu hal di mana salah satu sunnah kauniyah, Allah selalu membedakan antara orang-orang yang shadiqin dan orang-orang yang kadhibin. As-sabituna minal muzazzaina, dan Allah membedakan orang yang selalu tetap, ada apa-apa tidak pernah berubah, dan orang-orang yang muzazzain. Apa muzazzain? Muzazzain adalah orang yang gampang goncang, orang yang tidak pernah tenang, tidak bisa sabar di dalam kebaikan. Ketika Allah ingin memberi kebaikan-kebaikan kepada hambanya, memang selalu diuji. Nah, yang diuji ini bingung nggak? Ya, nuntut ilmu, kebaikan yang besar yang akan menjadi wasilah ditinggikan oleh Allah menjadi orang khusus. Ujian sudah pasti datang, sudah rutin. Mungkin anaknya sampai sakit atau meninggal dunia, mungkin bapaknya, itu sudah biasa. Mungkin kemudian kelaparan, nggak bisa makan, itu sudah biasa. Jadi jangan kaget, yang lain juga dulu mengalami semua. Ya, sama, yang lain mengalami. Ketika kita bisa menghadapi itu dengan baik,
sebagaimana tuntunkan di dalam din, di dalam sunnah, maka Allah akan teguhkan kita. Dan biasanya pada saat ujian ini kelihatan orang yang tenang dan orang yang bingung. Kalau yang bingung ya segala macam. Akhirnya inti kesimpulannya, dengan kebingungannya dia tinggalkan kemuliaannya Allah. Intinya di situ. Ya. Ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah manusia mengira untuk mereka dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak difitnah? Ya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menimpakan fitnah-fitnah pada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kemudian Allah mengetahui, membedakan, menolong mana orang-orang yang benar, dan Allah mengetahui, menghinakan, tidak menolong mana orang-orang yang kadzib. Wa tilkumul fitan katsiratun mutanawwi'atun. Kemudian belum mengingatkan, dan fitnah yang ada pada kalian, tilkumul fitan katsirah, banyak sekali, ya. Mutanawwi'atun, bermacam-macam, ya. Minha fitnatul mal, di antaranya fitnah harta. Ini juga dinasihatkan oleh Nabi. Wal walad, di antaranya fitnah anak-anak. Bahkan lebih terang Allah mengatakan, di antara anak kalian dan istri kalian musuh. Itu saja ulama kita menasihatkan fitnah mal, fitnah anak, itu masih kategori fitnah kecil. Tiap hari kita selalu kena fitnah ini, tidak mungkin kita pergi. Harta terus menerus berinteraksi dengan kita, anak terus menerus berinteraksi dengan kita, istri, suami, tetangga dan sebagainya terus berinteraksi dengan kita. Berarti hari-hari kita sebenarnya berinteraksi dengan apa? Dengan fitnah, ya. Bagaimana kalau kita jahil dengan fitnah? Bagaimana kalau kita bodoh dengan fitnah, tidak tahu petunjuk syar'i? Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ilmuilah, sesungguhnya harta-harta kalian hanyalah, dan anak-anak kalian hanyalah sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan yang kita cari sebenarnya bukan harta, yang kita cari sebenarnya bukan anak, bukan istri, bukan suami. Itu datang dan suatu ketika apa? Pergi. Yang kita cari dari fitnah-fitnah ini, bagaimana kita dapat sesuatu yang tidak pergi. Apa yang tidak pergi? Apa yang tidak pergi dari anak kita? Apa yang tidak pergi dari bapak kita, ibu kita? Apa yang tidak pergi dari tetangga kita? Apa yang tidak pergi dari suami kita, istri kita? Apa? Hah? Tadi sudah diterangkan oleh Allah. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Yang kita ingin dapat dari fitnah dan tidak pergi itu apa? Ajrun. Anak kita ini mendatangkan pahala enggak bagi kita? Karena itu sebenarnya wilayah untuk kita dapat pahala. Bukan kita hanya sekedar ingin dapat kesenangannya anak, bukan, dapat pahala. Orang tua kita ini bisa mendatangkan pahala enggak bagi kita? Baik kebaikannya orang tua atau kekurangannya orang tua, baik kebaikannya anak atau kekurangannya anak. Istri kita, suami kita, yang kita cari bukan sekedar istri, bukan sekedar suami, tapi apa? Kita dapat pahala enggak dari dia? Kalau ada itu semua di sekitar kita dan kita tidak dapat pahala, berarti kadhibin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya murid, kita punya guru, jadi wasilah pahala enggak bagi kita? Kalau tidak jadi wasilah pahala, berarti hakikatnya kita tidak dapat sesuatu.
Maka ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha fitnatul khairi wasyarr wat taati wal ma'siyah. Di antara fitnah juga kebaikan yang kita dapat, baik kebaikan dunia atau kebaikan agama. Kita dapat pahala enggak dari kebaikan? Betapa banyak orang dapat kebaikan tidak dapat pahala, ujub. Bukan bersyukur tapi malah ujub. Begitu juga syarr. Betapa banyak orang ditakdirkan oleh Allah dapat kejelekan, baik kejelekan dunia atau kejelekan di dalam apa? Agama. Kita dapat pahala enggak? Allah datangkan kejelekan di dalam agama supaya kita dapat pahala. Dengan apa? Hah? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan menyesal, dengan kembali kepada Allah, bukan dengan membela diri. Semua itu fitnah. Kadangkala kita ditakdirkan oleh Allah berhasil di dalam kebaikan, kadangkala kita ditakdirkan oleh Allah berhasil di dalam kejelekan, walaupun kita tidak ingin dapat kejelekan. Itu semua fitnah, wa ta'ati wal maksiyah. Kadangkala kita ditolong oleh Allah bisa taat, kadangkala kita tidak ditolong oleh Allah bisa taat, malah yang terjadi apa? Maksiat. Itu semua juga fitnah. Sehingga kita terus-menerus bagaimana mencari jalan untuk bisa bersikap fitnah ini jadi kebaikan bagi kita. Karena itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa selalu merasakan kematian. Kami senantiasa menguji kalian dengan kejahatan, keburukan, dan dengan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kami kalian dikembalikan. Wa minha fitnatun nas bin nas bi ikhtilafi aqwalihim min faqrin wa ghina wa sihatin wa maradin wa ghairi dzalika. Dan di antara fitnah yang termasuk manusia banyak sulit adalah fitnahnya manusia dengan manusia. Yang tadi kita sebutkan, fitnahnya istri bagi suami, fitnahnya suami bagi istri, fitnahnya dai bagi umat, fitnahnya umat bagi dai, fitnahnya guru bagi murid, fitnahnya murid bagi guru, fitnahnya tetangga dengan tetangga, dan kita hidup. Banyak wasilah kebaikan kita harus menghadapi manusia. Dan fitnah ini membawa satu keadaan yang paling rawan. Ketika manusia dengan manusia sudah berkumpul, apa yang terjadi? Kebiasaan yang terjadi kalau manusia dengan manusia sudah berkumpul. Itu loh suami istri ketika pisah, kirim SMS, kapan pulang dek, kapan pulang mas, kan begitu kan? Begitu sampai di rumah ngapain? Baru 1 jam duduk senyum-senyum sudah berantem lagi. Iya kan? Lihat itu. Baru 1 jam duduk sebentar, baru makan belum selesai, sudah terjadi fitnah lagi, berselisih. Ya. Guru sama murid, oh saya mau ngajar murid saya, pokoknya ilmu saya berikan dengan baik. Yang murid daftar jadi santri, sanggup-sanggup, belajar dengan baik, sanggup. Baru nuntut ilmu 1 bulan sudah saling ngerasani. Ini memang murid nggak beres, memang ini begini. Yang sini guru ini memang nggak bener, ini guru ini memang kurang ajar. Coba lihat, ini manusia. Fitnahnya manusia dengan manusia. Paling rawan fitnahnya rakyat sama pemimpin, fitnahnya pemimpin sama rakyat. Tiap hari rakyat ngerasani pemimpin, tiap hari pemimpin ingin bunuh rakyatnya karena jengkel, ingin kudeta terus, sebentar-sebentar ingin kudeta, sebentar-sebentar ingin kudeta, sampai ada tukang becak dorong becak pun juga takut dianggap pemberontak. Kacau semua. Ini fitnahnya manusia dengan manusia. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak ditimpakan fitnah ini, Allah tidak mengabulkan. Ini fitnah besar ayyuhal ikhwan kaum muslimin.
fitnah muamalah. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau sampai menjelaskan kapan manusia itu i'tizal. Tahu i'tizal? Hah? I'tizal, uzlah, tidak apa? Tidak bergaul dengan manusia. Kapan manusia itu bermuamalah? Kelebihan muamalah, fudulul mukhallatah, fitnah, rusak. Tidak pernah muamalah juga sama, rusak. Di mana dia cari kebaikan kalau nggak pernah muamalah? Masuk di dalam gua terus, dikunci kamarnya, dia dapat kebaikan dari mana? Nggak bisa. Ketika dia berlebihan di dalam muamalah, sementara kebanyakan orang dua ekstrim. Ketika lihat manusia banyak rusak, inginnya mana? Inginnya pulang kampung, hidup di hutan dengan kambing dan ontanya. Setelah disampai sana juga bingung. Loh, kok saya rindu dengan bapak saya ya? Saya kok rindu dengan istri saya kok rindu dengan suami saya. Balik lagi. Setelah ketemu lagi, bingung lagi, balik lagi ke hutan lagi. Ini namanya kalau orang Jawa kekean. Ya. Orang kacau. Makanya ini kaidah di dalam Islam. Begitu banyaknya fitnah. Lebih-lebih fitnah manusia, yang dimana diantara yang menjadikan terjadinya fitnah manusia karena perbedaan kadar mereka. Coba kalau manusia semua cerdasnya kayak Syekh Albani misalnya. Sayang sekali orang seperti Syekh Albani cuma satu. Orang seperti Syekh bin Baz cuma satu. Kita mendengar omongannya Syekh bin Baz salah paham. Maklum akal kita jongkok. Ya, akhirnya salah mengamalkan. Ya. Apalagi Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Al-Quran saja banyak orang salah paham. Hah? Banyak nggak orang salah paham? Banyak. Hadis Nabi banyak orang salah paham nggak? Lebih banyak lagi. Para sahabat Nabi perbuatannya, perkataannya banyak orang nggak salah paham. Lebih banyak lagi. Makanya sangat kuat fitnah itu mengepung manusia. Apalagi ketika kadar kita ini kadar yang paling rendah. Nah, paling rendah, fitnah itu lebih besar. Seperti yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama alim rabbani. Apa? Orang alim yang rabbani. Yang kedua talibu ilmin ala sabili najatin. Apa? Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga hamaj. Apa? Orang-orang biasa. Kita masuk yang mana? Masya Allah. Semoga paling tidak kita masuk talibu ilmin ala sabili najah. Karena hamaj, ri'a, orang-orang biasa, orang-orang yang jelata nasib agamanya disebut oleh Ali yattabi'u kullana'ik. Dia selalu mengikut ke mana ada teriakan. Begitu di sana berteriak A, lari semua A. Begitu di sana teriak B, lari teriak B. Coba kita yang ngaji sunnah sudah berumur, sudah menjadi senioritas di dalam umur, itu ternyata di dalam agama pun kita nggak jadi senioritas terus. Masih anak-anak. Anak-anak itu gimana? Bapaknya bawa gula-gula lari ke sana, lari. Ibunya nanti ke sana bawa apel, lari. Kakaknya ke sana bawa jangkrik, lari. Ya kan? Kita ini kadang-kadang sudah jadi ahlus sunnah berapa tahun? Berapa tahun Ustaz? Masya Allah 25 tahun. Ini kalau ahlus sunnahnya ulama-ulama dulu sudah jadi ulama besar ini kita. Tapi dari dulu mogok terus. Ditanya satu dalil firqatun najiyah juga nggak paham terus. Begitu ada orang ribut, ahlus sunnah saya, ahlus sunnah saya, ahlus sunnah saya. Yang mana ya? Kok ini ada 3 orang aku ahlus sunnah semua? Sebentar saya tak ambil kertas.
Ditulis A, B, C, kemudian umbul. Tahu umbul? Kertasnya yang 3 dilempar ke atas, blung. Habis itu jatuh. Oh, yang balik A. Berarti ahli sunnahnya A. Ya sudahlah, saya ikut dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita istirahat dulu, kita tutup majelis kita sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan kembali sebagaimana jadwal yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan nanti jam 9 kita lanjutkan kembali insyaallah dari faedah kitab ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin sekalian, kami mohon untuk bertahan dulu di masjid sekedar beberapa menit untuk memberikan santri akhwat segera turun meninggalkan masjid. Sekali lagi kami mohon untuk santri akhwat segera turun meninggalkan masjid, dan santri ikhwan serta daurah ikhwan agar bertahan sebentar di masjid.